Halo kawan-kawan, selamat datang lagi di channel Kajian Sosial. Sekarang kita sudah sampai di dua bab terakhir bukunya Slavoj Žižek yang berjudul Panik. Dua bagian terakhir ini akan menutup ulasan kita mengenai bukunya Slavoj Žižek. Untuk video selanjutnya saya belum punya ide untuk membahas buku apa ya. Mungkin kalau teman-teman punya saran untuk buku apa yang menarik kita ulas bersama-sama, silahkan tulis di kolom komentar, oke? Bagian ke-12 yang berjudul Pilihannya Komunisme atau Barbarisme. Sesederhana itu. Pada bab ini Žižek mengkritisi tentang bagaimana pemerintah ketika melakukan himbauan terhadap masyarakat untuk jangan banyak keluar rumah dan mengisolasi diri di rumah, bekerja dari rumah saja. Himbauan-himbauan itu dilakukan dengan pendekatan yang cenderung bergaya militeristik dan paksaan. Dan kemudian itu yang menimbulkan rasa panik dari masyarakat, alih-alih sebuah keinginan untuk melakukan solidaritas terhadap orang-orang yang mungkin kurang beruntung untuk melakukan aktivitas di dalam rumah, atau memang karena ya rezekinya harus keluar rumah, lalu pekerja-pekerja informal, pekerja sektor pedagang kaki lima, atau bekerja di pasar, seperti itu. Yang lebih parah lagi, ketika kita mulai melakukan aktivitas dalam rumah dan bekerja dari dalam rumah, satu-satunya hal yang menghubungkan kita dengan dunia luar adalah koneksi telepon dan internet. Dalam dua hal tersebut, pemerintah mempunyai kendali untuk tahu apa isi percakapan kita, untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas warganya, dan yang paling parah, mungkin saja untuk melakukan pemutusan hubungan telepon dan internet milik kita. Namun, sebagian besar dari kita lebih memilih untuk bersikap apolitis dan kemudian hanya mengikuti instruksi negara tanpa bertanya, untuk apa saya melakukan isolasi, lalu bagaimana saya menghidupi keluarga saya, sembari berharap bahwa pandemi ini akan cepat berlalu. Sikap apolitis seperti ini, menurut Immanuel Kant, seorang filsuf dari Rusia abad ke-17, adalah sebuah kesalahan. Dia mengatakan sebuah kalimat yang berkaitan dengan hukum negara, yaitu patuhi, tetapi pikirkan. Jangan sampai kita kehilangan kebebasan berpikir dan kemudian mengikuti begitu saja apa yang diinstruksikan oleh pemerintah. Dan hari ini, kita membutuhkan lebih dari sebelumnya apa yang disebutkan sebagai penggunaan penalaran secara publik. Jelas bahwa bentuk-bentuk epidemi lain akan kembali. Ancaman ekologi, kekeringan, perubahan iklim, atau mungkin mencairnya gunung es di Antartika yang mengancam bagian selatan dari bumi ini. Sikap bijak dan pasrah ini saling bercampur baur di masyarakat. Yang itu semua menandakan bahwa ternyata kita tidak punya persiapan apapun terhadap wabah atau peristiwa besar yang datang dari luar diri kita sendiri. Žižek mencita-citakan sebuah negara yang mempunyai kemauan tanpa pamrih dan hati yang bersih untuk menanggulangi bencana ini dengan sebuah visi, yaitu komunisme bencana, sebagai antitesis dari paham kapitalisme yang menjadi sebab dari banyaknya bencana yang menimpa umat manusia. Negara harus mengambil peran yang jauh lebih aktif, mengorganisir produksi hal-hal yang sangat dibutuhkan seperti masker, alat tes dan respirator, mengalihfungsikan hotel dan resort untuk tempat-tempat isolasi dan karantina, kemudian menjamin kelangsungan hidup minimum semua pengangguran baru. Dan ini semua dilakukan dengan meninggalkan mekanisme pasar. Gelombang pandemi ini membuat banyak sekali pengangguran baru, dan itu semua tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme pasar ataupun hanya semacam stimulus atau bantuan yang sekali pakai saja. Misal PLT, atau bantuan beras, atau bantuan prakerja. Yang kita tahu, banyak uang yang mengalir dari kartu prakerja itu untuk startup yang katanya berbasis pendidikan. Pendidikan atau kapitalisme? Anda semua tentu sudah tahu jawabannya. Pandemi ini semakin memisahkan dengan jelas antara kehidupan dasar kita dengan barbarisme yang diajarkan oleh sistem kapitalisme.
Salah satu tanda peradaban saat ini adalah persepsi yang berkembang bahwa melanjutkan berbagai perang yang mengelilingi dunia benar-benar gila dan tak berarti. Demikian juga pemahaman bahwa intoleransi terhadap ras dan budaya lain atau minoritas seksual menjadi tak berarti dibandingkan dengan skala krisis yang kita hadapi. Inilah mengapa, meskipun langkah-langkah masa perang diperlukan, saya menemukan masalah dalam penggunaan istilah perang untuk perjuangan kita melawan virus. Virus itu bukan rencana dan strategi untuk menghancurkan kita. Virus hanyalah sebuah organisme yang kemudian mempunyai mekanisme untuk mereplikasi dimanapun dia tumbuh. Yang pada awalnya dia hanya tumbuh pada hewan-hewan di hutan. Namun, karena berkurangnya habitat hewan dan habitat hutan ini, ya mau tidak mau, kemudian secara tiba-tiba dia menempel di manusia. Nah, itu kemudian menjalar hari ini menjadi sebuah penyakit yang belum bisa ditemukan obatnya. Untuk mewujudkan sebuah visi panjang kemanusiaan, sembari kita melakukan upaya untuk menyelamatkan umat manusia dari penghancuran diri, kita juga harus menciptakan umat manusia baru dengan cara pandang dan pemikiran yang baru. Dan hanya melalui cara inilah, kita dapat membayangkan umat manusia yang bersatu dan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Lanjut ke bagian 13, 2 surat menyegarkan dari teman. Surat yang pertama adalah dari Gabriel Tupinamba, seorang psikoanalis Lakongian yang bekerja di Rio de Janeiro. Tupinamba mengatakan kepada Zise bahwa dia melihat sebuah paradoks ketika orang-orang yang bekerja dari rumah adalah orang yang paling cemas dan terkena fantasi impotensi paling buruk. Karena bahkan tak ada perubahan dalam kebiasaan mereka yang membatasi singularitas situasi ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Maksud dari kalimat ini adalah agak kompleks, tetapi dengan jelas mengatakan bahwa jika tak ada perubahan besar dalam realitas kita sehari-hari, maka ancaman itu hanya dirasakan sebagai fantasi spektral dalam alam pikiran manusia yang tidak terlihat dimanapun. Dan alam pikiran ini sebenarnya jauh lebih kuat karena alasan itu. Apa yang disampaikan Tupinamba ini mengutip apa yang diuraikan oleh Jacques Lacan mengenai kenyataan dan yang nyata. Bahwa kenyataan adalah sebuah realitas eksternal, ruang sosial dan material tempat kita biasanya dan di mana kita dapat mengarahkan diri dan berinteraksi dengan orang lain. Sementara yang nyata adalah entitas spektral yang ada dalam alam pikiran kita. Namun, itu merupakan alasan yang muncul lebih kuat yang mempengaruhi perilaku manusia daripada kondisi eksternal lingkungan manusia itu sendiri. Misal, jika Anda menonton sepak bola, lalu dalam kenyataannya bahwa tim yang Anda dukung itu mengalami kekalahan atau tertinggal gol secara angka, ya kan? Tapi setiap gerakan, setiap serangan yang dilakukan oleh tim yang Anda dukung, dalam bayangan spektral Anda, dalam imajinasi Anda, itu akan menghasilkan gol dan kemudian bisa dan kemudian bisa membalikan keadaan. Namun sampai peluit panjang dibunyikan, kenyataannya, realitasnya adalah tim yang Anda dukung tetap kalah. Namun sesuatu yang nyata dalam alam pikiran Anda tetap berasumsi bahwa yang menang adalah tim yang Anda dukung. Jadi dalam realitas kita hari ini bahwa kenyataannya, meskipun kita tidak bisa melihat, virus itu ada di sekitar kita. Yang terbukti dengan meningkatnya jumlah orang yang meninggal, meningkatnya jumlah yang terinfeksi. Namun dalam alam pikiran sebagian orang, dalam the real mereka, yang ada di otak mereka itu, mereka masih mengatakan bahwa, ya, mereka yang meninggal itu di-COVID-kan. Ya, ini hanyalah konspirasi global, dan sebagainya. Lalu yang kedua, surat dari Andreas Rosenfelder, seorang jurnalis dari Jerman untuk media, yang kita kenal dengan nama DW, atau Die Welt. Andreas menggambarkan sikap baru terhadap kehidupan sehari-hari yang sedang muncul, yaitu sesuatu yang heroik tentang etika baru ini, juga dalam jurnalisme. Semua orang bekerja siang dan malam hari di kantor rumah mereka, berpartisipasi dalam konferensi video dan merawat anak-anak atau mendidik mereka secara bersamaan.
Tetapi tidak ada yang bertanya mengapa mereka melakukannya. Karena ini bukan lagi jadi pertanyaan soal saya mendapatkan uang dan kemudian bisa pergi liburan atau berbelanja. Karena tidak akan ada yang tahu lagi. Apakah esok masih akan ada waktu untuk liburan atau masih mempunyai uang? Ini adalah sebuah gagasan dunia sederhana di mana kita cukup dengan mempunyai rumah, kebutuhan dasar yang terpenuhi, makanan, air, pakaian, afeksi atau cinta dari orang lain, dan pekerjaan yang itu sesuai dengan keinginan kita dan bisa memberikan atau bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari kita. Maka gagasan bahwa seseorang itu harus mempunyai sesuatu yang lebih, harus mengumpulkan nominal, mengumpulkan harta, dan ya angka-angka di buku tabungan dan buku deposito Anda, gagasan itu hari ini tampaknya tidak nyata. Zizek menutup buku ini dengan satu kalimat, "Saya tak dapat membayangkan deskripsi yang lebih baik tentang apa yang seharusnya tanpa malu-malu disebut sebagai kehidupan yang tak teralienasi, yang layak. Dan saya berharap bahwa sikap seperti ini akan bertahan hingga pandemi berlalu." Demikian, kita sudah selesai mengulas bukunya Slavoj Zizek yang berjudul Panik. Mungkin untuk teman-teman yang punya kritik dan saran selama kita mengulas buku ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, patuhi prokes,